Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara mengedit blog di WordPress. Nah, di langkah sebelumnya kita sudah membuat akun, jadi tinggal mengedit blognya saja. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memilih tema. Arahkan kursor ke bagian tampilan, kemudian klik tema. Kemudian cari aja magazine. Klik Magas, gitu saja sudah muncul. Nah, nanti akan muncul beberapa tema. Kalian pilih yang gazette. Yang gazette ini. Diklik. Kemudian pilih mengaktifkan desain. Klik yang bagian gratis. Kemudian pilih sesuaikan situs. Nah, sebenarnya dalam memilih tema ini, kalian bisa memilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa setiap tema itu memiliki tampilan yang berbeda-beda, sehingga pengaturannya itu nantinya akan berbeda-beda juga. Nah, untuk memudahkan, maka kami sarankan untuk memilih tema yang sama seperti tema yang kami pilih, yaitu magazine, kemudian pilih yang gazette. Nah, kemudian kita bisa mengeditnya dengan memilih beberapa menu yang ada di sebelah kiri ini. Kita bisa mengedit identitas situs. Nah, di sini saya sudah mengeditnya, mengasih judul situsnya yaitu matematika dan slogannya pembelajaran. Kemudian kita juga bisa mengedit warna dan latar belakang. Kemudian bisa mengedit font juga. Terserah kalian, sesuai keinginan kalian mau diedit yang bagaimana. Nah, di sini saya memilih judulnya yaitu judul fontnya yaitu April Fatface dan font dasarnya yaitu Allegria. Kemudian kita juga bisa mengedit gambar tajuk. Ini nanti aja. Dan untuk menu-menu yang lainnya bisa kalian coba sendiri, kemudian edit sendiri. Nah, kalau perlu diperhatikan, setiap selesai mengedit itu jangan lupa klik simpan perubahan supaya editan kalian itu
tersimpan. Ditunggu sampai berubah menjadi tersimpan. Kemudian kita kembali ke halaman awal. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat menu yang nantinya akan ditampilkan di halaman blog kita dengan cara membuat kategori, atau bisa juga membuat laman, membuat postingan, dan sebagainya. Di sini kita membuat kategori terlebih dahulu dengan cara arahkan kursor ke bagian post, kemudian klik yang kategori. Nah, di sini belum ada kategori apa-apa. Kita membuat kategori dengan cara tambah kategori baru. Nah, di sini di kotak nama kategori baru itu silakan diisi nama dari kategorinya, mau dikasih nama apa. Kalau saya kasih nama materi. Kemudian klik tambah yang ada di sebelah sini tadi, atau dengan cara mengklik enter. Kemudian saya akan menambahkan kategori yang lainnya lagi. Nah, di sini saya membuat 4 kategori, yaitu bilangan pecahan, latihan soal, materi, dan operasi bilangan pecahan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memunculkan kategori ini ke dalam blog kita. Nah, caranya yaitu arahkan kursor ke tampilan, kemudian pilih menu. Nah, karena tadi kita membuat kategori, maka dipilih yang bagian kategori. Kemudian pilih yang lihat semua. Nah, di sini ada kategori-kategori yang sudah kita buat tadi. Nah, ini pilih kategori mana yang ingin ditampilkan di halaman blog kita. Nah, ini sudah dicentang, kemudian tambahkan ke menu. Nah, untuk mengatur posisi bisa dilakukan dengan cara mengklik kategori yang diinginkan, kemudian ditahan, dan diarahkan ke posisi yang diinginkan. Nah, kemudian karena saya ingin bilangan pecahan dan operasi bilangan pecahan ini termasuk ke dalam bagian materi, maka saya harus menjadikan kedua kategori ini menjadi sub-item dari materi. Caranya sama, diklik kemudian ditahan, kemudian ditaruh di bawahnya materi dan agak menjorokkan sedikit, menjorokkan ke kanan, kemudian dilepas. Nah, nantinya kategori ini akan otomatis menjadi sub-item dari kategori yang ada di atasnya. Nah, seperti ini, bilangan pecahan sudah otomatis menjadi sub-item dari materi. Begitu juga dengan operasi bilangan pecahan. Nah, kalau ini bisa diedit sesuai dengan keinginan masing-masing.
Nah, kalau sudah sesuai, maka klik simpan menu. Nah, untuk melihat apakah menu-menu ini tadi sudah tampil di halaman blog kita bisa melihatnya, kita bisa mengeceknya dengan cara mengklik icon situs yang ada di pojok kiri atas. Ini, diklik. Nah, ini sudah muncul materi. Di kategori materi ada 2 sub-item, yaitu bilangan pecahan dan operasi bilangan pecahan. Kemudian di latihan soal, kemudian ada kategori lainnya, yaitu latihan soal. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat laman. Dengan cara arahkan kursor ke bagian laman, kemudian tambah baru. Akan saya beri judul tentang kami. Nah, ini pilih yang halaman kosong. Kemudian judulnya tentang kami. Nah, nantinya laman tentang kami ini akan berisikan pengenalan terhadap kelompok kami, itu seperti ini. Nah, ini fontnya bisa diganti seperti ini, bisa di italic, kemudian bisa di bold, atau di underline. Ini di bold, kemudian bisa di underline, garis bawah. Kalau sudah selesai menyunting, jangan lupa klik terbitkan. Atau kalau misalnya pengen diterbitkan nanti aja, maka diklik yang simpan draft. Kan tetapi ini langsung saja saya klik terbitkan. Klik lagi terbitkan. Nah, kalau sudah ada notifikasi laman telah diterbitkan, artinya laman ini sudah berhasil diterbitkan. Untuk mengeceknya bisa dilihat seperti tadi. Nah, ini bisa kembali. Klik icon situs, kemudian pilih dashboard. Kemudian klik icon situs yang ada di sebelah kiri atas. Mohon maaf karena ini belum ditampilkan menunya. Jadi seperti langkah yang memunculkan kategori tadi, kita harus pergi ke tampilan, kemudian ke menu, kemudian ke laman.
Nah, ini lihat semua, atau terkini juga bisa. Nah, ini tadi kita sudah menyunting yang tentang kami. Dicentang saja, kemudian pilih tambahkan ke menu. Nah, saya pengennya tentang kami ini ada di awal, jadi saya pindah posisi. Nah, karena sudah sesuai dengan yang saya inginkan, maka klik simpan menu. Nah, untuk melihatnya bisa klik di icon situs. Nah, ini sudah muncul tentang kami. Bisa diklik. Nah, sudah muncul. Waiting. Nah, langkah selanjutnya. Nah, karena sudah membuat laman, sudah membuat kategori, maka langkah selanjutnya, tadi di kategori yang materi, itu kan ada 2 sub-item, yaitu bilangan pecahan dan operasi bilangan pecahan. Nah, di situ kan belum ada postingannya, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat postingan. Sebentar. Nah, caranya yaitu kita pergi ke post, kemudian klik yang tambah baru. Kita juga bisa lewat yang semua post ini, tapi langsung saja ke tambah baru. Nah, nanti di sini kita akan membuat materi dengan yang akan dimasukkan ke dalam kategori bilangan pecahan. Nah, yang pertama kita buat postingan yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian bilangan pecahan. Oh iya, di sini kita sudah menyiapkan, Oh iya, di sini kita sudah menyiapkan materi yang nantinya akan digunakan dalam blog ini. Untuk mengakses materinya, kalian bisa klik link Google Drive yang ada di description box. Atau kalian bisa mencari materi yang lain. Nah, setelah seperti ini, klik icon pengaturan yang ini, seperti ini. Diklik, kemudian pilih yang post. Nah, ini di scroll ke bawah, dipilih kategori yang bilangan pecahan. Nah, ini maksudnya nanti postingan ini akan masuk ke dalam kategori bilangan pecahan gitu. Nah, ini di bawahnya ada kolom tag. Nah, tag ini digunakan untuk keyword begitu. Nah, ini bisa saja misalnya dikasih keyword matematika. Nah, di sini ada keterangannya, pisahkan dengan koma atau tekan tombol enter. Jadi kita langsung enter saja. Kemudian keywordnya pecahan. Kemudian di enter. Nah, sudah. Kemudian kalau sudah selesai mengeditnya, klik terbitkan. Klik lagi terbitkan.
Nah, kalau sudah muncul notifikasi post diterbitkan, artinya postingan ini sudah berhasil diterbitkan. Untuk mengeceknya, klik icon situs, kemudian pilih dashboard, kemudian klik icon situs yang ada di sebelah kiri atas. Nah, ini untuk lebih detailnya bisa dilihat di kategori materi, kemudian di bilangan pecahan. Nah, ini adalah postingan yang baru saja kita buat tadi. Nah, untuk postingan-postingan lainnya bisa dibuat sendiri dengan langkah-langkah yang sama seperti yang tadi. Selanjutnya yaitu kita mengedit logo-logo yang ada di blog ini. Kita bisa memilih tampilan, kemudian ke menu sesuaikan. Nah, ini kita pilih yang gambar tajuk. Gambar tajuk ini nantinya akan muncul di bagian sini. Kita coba gambar terserah. Nah, nantinya akan muncul di bagian sini. Di sini kita juga bisa menambahkan gambar baru atau yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita pilih yang unggah berkas, kemudian pilih berkas. Nah, kalau sudah memilih gambar yang diinginkan, kemudian klik seleksi dan pangkas. Kemudian pangkas gambar. Nah, ini sudah ada. Kemudian jangan lupa klik simpan perubahan. Kita akan mengubah logo, bisa dipilih yang identitas situs. Kemudian ini logo. Tambahkan logo. Kita unggah berkas. Kemudian pilih foto yang diinginkan. Kemudian memilih icon situs. Pilih icon situs, unggah berkas.
pilih gambar yang diinginkan, kemudian klik pilih dan pangkas gambar. Oh ya, icon situs ini nantinya akan muncul di bagian sini. Jadi kalau misalnya ini ya kayak ini Google Drive. Nah, ini icon situsnya tuh yang ini. Jadi ini tuh adalah icon situs dari Google Drive. Kemudian kalau Zoom, ini icon situs dari Zoom. Nah, kalau blog kita yang sudah kita buat tadi itu kan tadi saya pilih icon situsnya yang ini, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa simpan perubahan. Nah, selanjutnya kita menyunting widget. Jadi, widget ini nantinya akan muncul di bagian sebelah sini. Kita coba saja yang bilah sisi. Nah, di sini sudah ada kalender, kemudian kategori. Caranya itu dengan menambahkan blok. Misal kalau ini menambahkan kalender ya. Ini klik icon tambah, kemudian jelajahi semua. Kemudian pilih yang widget. Kan ini teks, kemudian ini media. Ini di scroll ke bawah sampai menemukan widget. Nah, ini ada banyak pilihannya. Bisa ditambahkan kalender, kemudian kategori, kemudian penulis, dan lain sebagainya. Ini mau saya tambahkan artikel terbaru. Oh, untuk melihatnya bisa dilihat di sini di postingan ya. Ini widget ini akan muncul di postingan kalau kita mengakses postingan. Nah, ini kalau tadi kan kita memilih yang bilah sisi. Yang bilah sisi kan. Jadi yang bilah sisi itu akan muncul di sebelah kanan postingan. Jadi akan muncul di sini. Di sini tadi saya memilih kalender, kemudian kategori, kemudian apa tadi? Postingan terbaru. Jadi nanti akan muncul kalender, kategori dan postingan terbaru. Nah, untuk memunculkan yang bagian bawah, maka pilih yang kaki halaman. Klik icon tambah, jelajahi semua, pilih yang widget. Nah, di sini saya mau menambahkan icon media sosial. Klik tanda plus, kemudian pilih akun mana yang ingin ditampilkan. Saya mau menampilkan akun WordPress. Kemudian bisa dijelajahi semua tadi. Kemudian akun Google. Ini terserah kalian. Kemudian akun
mail. Ya sudah, 3 aja. Nah, jangan lupa klik simpan perubahan. Untuk melihat blog kami, bisa klik link di bagian description box. Mungkin bisa dijadikan sebagai referensi. Mungkin cukup sekian tutorial pembuatan blog dengan menggunakan WordPress dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan semoga tutorial ini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.